Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis bernama Zainab. Sejak usia muda, ia telah menghafal Al-Quran dan menjadi seorang hafizah. Suara Zainab begitu lembut dan menenangkan, sehingga ketika ia membaca Al-Quran, burung-burung seolah berhenti berkicau, dan angin pun tampak terdiam untuk mendengarkan. Orang-orang di desa berkata, bacaan yang keluar dari bibirnya terdengar seperti suara para malaikat. Zainab dikenal bukan hanya karena suaranya yang indah, tetapi juga karena hati yang bersih dan jiwa yang penuh iman. Setiap pagi, ia bangun saat waktu fajar, mengangkat tangannya ke langit, dan berdoa. Area di sekitar rumahnya seolah-olah dipenuhi dengan cahaya berkat ayat-ayat yang ia bacakan. Ibunya selalu berkata tentang dia, ketika anak ini lahir, sebuah cahaya turun ke rumah kami. Namun, tak ada yang tahu bahwa rahasia kelam akan segera mendekati kehidupan gadis yang bercahaya ini. Sebuah rahasia di mana bukan hanya manusia, bahkan ruh seekor ular pun akan menjadi bagian dari kisah ini. Malam itu, seperti biasa, Zainab sholat tahajud lalu berdoa panjang. Keheningan malam begitu dalam, sehingga ia hanya bisa mendengar detak jantungnya dan desisan lembut lampu. Ia mengangkat tangannya ke langit, air mata menetes dari matanya. Ya Allah, lindungi aku, penuhi selalu hatiku dengan nur-Mu. Tepat pada saat itu, terdengar gesekan ringan dari sudut ruangan. Zainab mengangkat kepalanya, tetapi tidak ada siapa-siapa. Apakah itu angin, atau apakah ada binatang yang lewat? Seketika itu, perasaan merinding sedikit menyelimuti hatinya. Untuk menekan bisikan keraguan yang melintas di hatinya, ia mulai membaca ayat kursi. Namun, gesekan itu terdengar lagi. Kali ini seolah-olah napas seseorang baru saja melewati belakang telinganya. Seluruh tubuh Zainab merinding, tetapi meskipun takut, ia tidak kehilangan kepasrahannya. Perlahan, ia menutup matanya dan duduk tegak di tempat tidurnya sambil mengucapkan, A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Saat itu, cahaya bulan yang masuk dari jendela menerangi seluruh ruangan. Cahaya itu memantul pada kilauan di sudut dinding yang menyerupai kulit ular. Zainab menyadarinya, tetapi pikirannya enggan untuk mempercayai. Mungkin aku sedang bermimpi, gumamnya, dan ia kembali membungkus dirinya dengan selimut. Ketika pagi tiba, semuanya tampak normal. Namun, setelah malam itu, Zainab mulai merasa seolah-olah ada mata yang terus mengawasinya. Bahkan suara angin pun kini terasa seperti bisikan baginya. Dan pada saat itu, benang takdir yang tipis mulai ditenun secara diam-diam. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai. Saat matahari perlahan terbit di atas desa di pagi hari, kegelisahan malam itu masih terasa di hati Zainab. Matanya memerah karena kurang tidur, dan doa sunyi mengalir dari bibirnya. Ibunya melihat keadaannya, tetapi tidak berkata apa-apa. Hanya Allah yang tahu badai apa yang berkecamuk di hati putrinya. Hari itu, Zainab memutuskan untuk pergi ke hutan di luar desa bersama ayahnya. Ayahnya akan mengumpulkan kayu bakar seperti biasa, dan Zainab akan membantunya. Cuaca cerah, burung-burung berkicau, dan angin sepoi-sepoi yang manis berembus melalui dedaunan. Namun, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, keheningan mulai terasa anehnya semakin pekat. Zainab merasakan sesak di dadanya di setiap langkah. Batang pohon semakin tebal, dan kicauan burung perlahan-lahan menghilang. Sinar matahari berjuang untuk menembus cabang-cabang dan mencapai tanah. Ayahnya berada sedikit di depan, sementara Zainab tertinggal dengan keranjang kecil di tangannya. Tepat saat dia melewati semak-semak, dia melihat gerakan di tanah. Zainab membungkuk dengan hati-hati. Terbaring di sana adalah seekor ular yang terluka. Sebagian kulitnya terkelupas, dan tubuhnya diselimuti debu. Di matanya, bukan rasa takut yang terpancar, melainkan rasa sakit dan kelelahan. Hati Zainab tersentuh. Biasanya, orang akan lari saat melihat pemandangan seperti itu. Tetapi dia merasakan belas kasihan di hatinya. Bismillah, katanya sambil mendekat. Ular itu mengangkat kepalanya sedikit, tetapi tidak menyerang. Seolah-olah ia memahami niat baik yang ada di dalam hati Zainab. Zainab mengeluarkan sapu tangan, menuangkan sedikit air, dan mulai membersihkan bagian yang terluka. Meskipun hanya makhluk hidup, ia adalah ciptaan Allah, katanya pada dirinya sendiri. Saat tetesan air menyentuh tubuh ular, UAP tipis muncul, seolah-olah lukanya sedang disembuhkan. Ayahnya berseru dari kejauhan. Zainab, apa yang kamu lakukan di sana, nak? Zainab terkejut, berbalik dan berkata, tidak ada ayah, hanya sedang berdoa. Ayahnya menjauh tanpa menyadarinya. Pada saat ular itu meletakkan kepalanya di tanah dan menatap Zainab. Seketika itu, Zainab melihat ekspresi seperti manusia di matanya, rasa terima kasih, kedamaian, dan tatapan seolah-olah ia sedang membuat janji. Zainab bergidik tetapi tidak takut. Sebuah suara di dalam hatinya berkata, makhluk ini tidak akan menyakitimu.
Setelah menyiramkan air untuk terakhir kalinya, ia berkata, "Semoga Allah melindungimu," dan bangkit. Namun, saat ia meninggalkan hutan, terdengar bisikan dari dalam angin. Lembut, hampir seperti suara manusia. "Kau memberiku kehidupan, wahai putri cahaya. Aku tidak akan melupakanmu." Zainab menoleh ke belakang tetapi tidak ada siapa-siapa. Bayangan pepohonan bergetar, dan burung-burung mulai berkicau lagi. Mungkin dia hanya berhalusinasi, mungkin juga tidak. Tetapi, sejak saat itu, dia merasa tidak sendirian di hutan, merasakan keberadaan tak terlihat yang diam-diam menyentuh hatinya. Saat itu Zainab tidak menyadarinya, tetapi pena takdir telah lama mulai menulis. Hati yang penuh kebaikan ITU telah menyentuh jiwa seekor ular. Dan dengan demikian, terjalinlah ikatan tak terlihat antara manusia dan alam lain. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah kejadian aneh di hutan, Zainab bisa tertidur lelap. Namun, tidurnya tidak tenang. Begitu dia menutup mata, dia menemukan dirinya berada dalam kabut tebal. Semuanya putih, baik langit maupun bumi tidak terlihat. Udara membawa aroma manis, seperti bau tanah setelah hujan. Tetapi pada saat yang sama, ada getaran mistik yang aneh di dalamnya. Zainab melihat sekeliling dengan ketakutan. Di kejauhan, siluet seorang wanita mulai muncul dari dalam kabut. Dia mendekat selangkah demi selangkah. Zainab awalnya mundur, jantungnya berdetak kencang. Tetapi saat wanita itu mendekat, dia terpaku oleh kecantikannya. Rambut hitam panjang dan berkilau wanita ITU terurai di bahunya. Matanya bersinar seperti zamrud hijau. Dia mengenakan gaun hijau, kainnya bergelombang seperti air. Tetapi yang paling aneh, permukaan yang dia pijak bukanlah tanah, melainkan air yang beriak. Wanita itu tersenyum. Suaranya seperti bisikan manis yang dihasilkan oleh angin saat menyentuh daun. "Apakah kamu ingat aku, Zainab?" Dengan terkejut, Zainab bertanya. Kamu siapa?" Wanita ITU melangkah maju sekali lagi. "Aku adalah ular yang terluka di hutan itu. Kamu menunjukkan belas kasihan padaku, kamu memberiku air. Air itu tidak hanya menyembuhkanku, itu menyentuh hatiku." Mata Zainab membesar. "Kamu seekor ular." Wanita ITU menundukkan kepalanya. "Aku adalah makhluk bernama Nagra. Aku bukan sepenuhnya manusia, juga bukan hanya seekor binatang. Aku adalah roh yang dikutuk ribuan tahun yang lalu. Tetapi air yang menyentuhku melalui tanganmu ITU membakar kegelapan di dalam diriku." Zainab mundur selangkah. Di hatinya ada rasa takut sekaligus belas kasihan. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Mata Nagra berkaca-kaca, suaranya berubah menjadi bisikan. "Aku hanya ingin berada di sisimu, hanya ingin mendengar ayat-ayat yang kamu baca, merasakan cahaya yang terpancar dari hatimu. Karena aku telah jatuh cinta pada imanmu, Zainab." "Astagfirullah," keluar dari bibir Zainab dengan tenang. "Ini bukanlah hal yang benar. Aku adalah manusia, dan kamu berasal dari alam lain. Allah tidak menginginkan ikatan seperti ini." Nagra mundur selangkah. Alih-alih air mata, butiran cahaya menetes dari matanya. "Tidak ada jalan kembali bagiku sekarang. Hatiku terikat padamu. Kamu memberiku kehidupan, aku akan melindungimu selamanya." Zainab mulai membaca doa. Dia mengangkat tangannya, dan saat dia berbisik, "Robbi a'udzubika min hamazatis sayyatin," kabut di sekitarnya mulai berputar. Angin bertiup kencang, dan siluet Nagra perlahan mulai menghilang. Dia mengucapkan kata terakhir. "Aku tidak akan menyakitimu, putri cahaya. Tetapi takdir telah mengikatmu kepadaku." Zainab terbangun tiba-tiba. Jantungnya berdebar kencang, dahinya berkeringat. Dia mengusap matanya, melihat sekeliling kamarnya. Semuanya ada di tempatnya. Tetapi seberkas cahaya hijau menyusup masuk melalui jendelanya, persis seperti mata wanita dalam mimpinya. Dengan ketakutan, Zainab menutup tirai, duduk di atas sajadahnya, dan mulai berdoa. Tetapi sebuah perasaan melintas di benaknya. Ini bukan hanya mimpi. Dan sejak saat itu, dunia Zainab mulai menyatu dengan alam yang tak terlihat. Ketika Zainab terbangun dari mimpi itu, jantungnya masih berdebar. Dia meletakkan tangannya di dada, berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika ini adalah ujian, biarkan aku melewatinya dengan kesabaran. Lindungi hatiku, jauhkan dari bisikan syaitan." Namun, kegelisahan di dalam dirinya tidak hilang. Sepanjang hari, dia tidak bisa menemukan kedamaian saat membaca Al-Quran, atau bahkan saat makan. Setiap kali dia menutup mata, mata hijau wanita itu, Nagra, muncul di benaknya. Malam itu, ketika dia bangun untuk sholat tahajud lagi, dia merasakan sesuatu yang berbeda di kamarnya. Udaranya berat, seolah-olah ada makhluk tak terlihat yang sedang bernapas.
Zainab duduk di atas sajadahnya sambil mengucapkan Bismillah. Tetapi ada getaran aneh di hatinya. Tepat ketika dia mengucapkan Allahu Akbar dan memulai sholat, suara yang dikenalnya terdengar. Zainab, suara ITU tidak terdengar oleh telinga, juga tidak sepenuhnya seperti ilusi. Itu adalah bisikan yang datang dari lubuk hatinya. Zainab melihat sekeliling dengan ketakutan. Suara ITU datang sekali lagi, kali ini lebih dekat. Aku di sini. Jangan takut. Napas Zainab tercekat. Pada saat itu, lingkaran cahaya tipis muncul di sudut ruangan. Cahaya itu membesar, dan di dalamnya terbentuk siluet nagra. Kali ini bukan dalam mimpi, tetapi dalam kenyataan. Matanya kembali bersinar dengan warna hijau zamrud itu. Zainab berkata dengan suara bergetar, "Jangan mendekat." Nagra berhenti, menundukkan kepalanya. Aku datang bukan untuk menyakitimu. Aku hanya ingin melihatmu. Suaramu memberiku kedamaian di hati. Zainab meraih Al-Quran, membuka sampulnya. Aku berlindung pada firman Allah. Kamu bukan milik dunia ini. Kamu harus kembali. Wajah Nagra menjadi gelap karena kesedihan. Tidak ada tempat untuk memanggilku kembali. Alamku menolakku. Kamu menunjukkan belas kasihan padaku, dan aku terikat padamu. Ikatan ini tidak akan pernah putus. Air mata menetes dari mata Zainab. Ini bukan cinta. Ini adalah ujian. Allah menunjukkan kepadaku permainan syaitan seperti ini. Hatiku hanya milik dia. Nagra terdiam, tetapi 2 tetes air mata jatuh dari matanya. Ketika menyentuh lantai, air mata ITU berubah menjadi mutiara kecil. Cahayamu membakarku Zainab, katanya dengan suara pelan. Namun aku tidak bisa menjauh darinya. Karena terkadang kegelapan pun ingin melebur dalam cahaya. Zainab berkata, semoga Allah memberimu petunjuk ke jalan yang benar, dan mulai membaca beberapa ayat dari surah Yasin. Seketika itu, terjadi getaran di ruangan. Siluet Nagra melemah, matanya bersinar, suaranya bergetar. Setiap ayat yang kau baca membakarku, tetapi, pada saat yang sama, memberiku kedamaian. Bagaimana ini mungkin? Suara Zainab menguat. Karena kebenaran dan kebatilan tidak bisa berdiri bersama. Kedamaianmu berasal dari firman Allah. Ia lari dari cahaya itu, tetapi ia juga membutuhkannya. Nagra mundur selangkah. Cahaya sekali lagi menetes dari matanya, suaranya berubah menjadi bisikan. Aku akan selalu melindungimu Zainab, sejauh manapun aku pergi. Bersamaan dengan kata-kata terakhirnya, lingkaran cahaya ITU mengecil dan perlahan menghilang. Malam itu, Zainab tidak bisa tidur sampai pagi. Tetapi kali ini hatinya berdebar bukan karena ketakutan, melainkan karena kekuatan iman. Karena dia mengerti bahwa cinta sejati tidak lain adalah kepatuhan kepada Allah. Ketika pagi tiba, Zainab sedang duduk di atas sajadahnya. Matanya basah, tetapi ada kedamaian di wajahnya. Dia berbisik, "Ya Robbi, cintamu sudah cukup bagiku." Dan sejak saat itu, Zainab bukanlah hanya seorang gadis kesepian, tetapi sebuah hati yang menantang kegelapan dengan iman. Malam-malam bagi Zainab tidak lagi berarti kedamaian, melainkan ujian yang penuh kesabaran. Semakin dia berpaling kepada Allah, semakin dia berdoa, semakin dia membaca Al-Quran, bayangan tak terlihat muncul di sekitarnya. Tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi Zainab merasakannya. Nagra masih ada di sana. Penduduk desa mulai memperhatikan hal-hal aneh di sekitar rumah Zainab. Setiap malam, lekukan seperti jejak ular terlihat di sekitar rumah. Tetapi yang menarik adalah, tidak ada yang disakiti, dan tidak ada hewan yang hilang. Suatu malam, salah satu tetangga melihat cahaya hijau naik dari jendela Zainab. Apakah mujizat sedang terjadi di rumah ini? Atau apakah ada rahasia yang tersembunyi? Bisik para penduduk desa. Zainab diam meskipun semua gosip ini. Dia terus membaca Al-Quran setelah sholat subuh setiap pagi. Suaranya melewati dinding rumah, menyebar keluar, dan bahkan membuat daun-daun pohon bergetar. Tetapi dia tidak menyadari bahwa Nagra mendengarkan suara itu setiap malam, diam-diam berkeliaran di sekitar rumah. Suatu malam, saat Zainab membaca surah Ar-Rahman, angin di luar berhenti. Udara tiba-tiba terhenti. Nyala lilin tetap stabil. Dan kemudian, cahaya terang masuk melalui jendela. Zainab bergidik. Dia hampir tidak bisa berdiri, tetapi dia menempelkan Al-Quran ke dadanya. Pada saat itu, suara Nagra terdengar, seperti bisikan, tetapi juga gema yang dalam. Zainab, mengapa kau mengusirku? Aku tidak lagi gelap. Cahayamu telah mengubahku. Meskipun takut, Zainab menutup matanya dan mulai membaca ayat kursi. Setiap ayat yang dia ucapkan, gelombang kekuatan terasa di ruangan. Suara Nagra bergetar. Firman ini memberi rasa sakit dan kedamaian di hatiku. Aku tidak ingin pergi. Zainab mengangkat tangannya ke langit, air mata mengalir di pipinya. Ya Rob,
Jangan biarkan aku menyimpang dari jalanmu. Jika makhluk ini benar-benar ingin mencapai rahmatmu, bimbinglah dia ke jalan yang benar. Seketika itu, ruangan dipenuhi dengan cahaya terang. Wajah Zainab bersinar, seolah-olah cahaya bulan telah menyentuhnya. Nagra menjadi terlihat dalam cahaya ini. Wajahnya indah sekaligus sedih. Aku tidak bisa sepenuhnya berada dalam kegelapan lagi, dan aku juga tidak bisa mendekati cahayamu, katanya dengan suara bergetar. Zainab berkata, ini adalah ujianmu. Siapapun yang ingin mendekati cahaya, harus meninggalkan kegelapannya terlebih dahulu. Nagra menundukkan kepalanya. Alih-alih air mata, butiran cahaya hijau tipis menetes dari matanya. Kata-katamu membakarku, tetapi menumbuhkan harapan di dalam diriku. Mungkin suatu hari nanti aku juga akan diampuni. Zainab sekali lagi mulai membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Pada saat itu, udara di ruangan bergetar, hawa dingin menyebar. Siluet Nagra perlahan mulai larut. Tetapi sebelum pergi, dia berbicara untuk terakhir kalinya. Aku akan melindungimu seperti bayanganmu. Sekarang cahayamu adalah jalanku. Dan tiba-tiba cahaya hijau itu padam. Zainab ditinggalkan sendirian, tetapi kali ini dia tidak takut. Karena dia tahu bahwa hati yang penuh iman tidak takut pada bayangan apapun. Ketika pagi tiba, keheningan manis menyelimuti desa. Zainab membuka jendelanya, dan udara segar memenuhi ruangan. Suara burung-burung terdengar lagi. Pada saat itu, dia melihat sesuatu, sepotong kulit ular kecil yang berkilauan tergeletak di ambang jendelanya. Itu adalah cangkang terluar, bersinar, bukan gelap. Zainab tersenyum. Jadi, kau masih di sini Nagra, bisiknya. Tetapi tidak ada lagi ketakutan di hatinya, hanya belas kasihan dan doa. Karena dia mengerti bahwa terkadang, kegelapan pun memiliki hati yang membutuhkan cahaya. Kedamaian dalam hidup Zainab telah digantikan oleh ketakutan yang sunyi dalam beberapa minggu terakhir. Sekarang, setiap malam, hal-hal aneh terjadi di sekitar rumahnya. Terkadang terdengar suara seperti desisan ular di depan jendelanya. Tetapi tidak ada jejak yang tersisa di pagi hari. Orang-orang di desa mulai menyadari situasi ini, dan bisikan beredar di antara mereka. Apakah ada jin di rumah Zainab? Mungkin dia kena nazar, mata jahat. Tetapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Ayah Zainab merasa terganggu oleh desas-desus ini. Dia menyadari bahwa putrinya kurang tidur di malam hari. Terkadang membaca Al-Quran sampai pagi. Kelelahan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Akhirnya, dia memutuskan untuk memanggil Hoca Yusuf Effendi, salah satu ulama paling bijaksana di desa itu. Hari ITU saat matahari terbenam, Hoca Yusuf Effendi tiba di rumah Zainab dengan berpegangan pada tongkatnya. Matanya sudah tua tetapi tatapannya membawa cahaya yang dalam. Begitu dia memasuki rumah, dia mengangkat kepalanya seolah merasakan sesuatu. Ada energi yang kuat di rumah ini, katanya, dengan suara pelan. Cahaya dan bayangan telah bercampur. Zainab menundukkan kepalanya dengan hormat. Tuan, saya hanya membaca Al-Quran. Tetapi beberapa malam, sesuatu terjadi. Seseorang yang tak terlihat memanggil saya. Hoca Yusuf mendengarkan dengan tenang. Kemudian dia tersenyum perlahan. Anakku, katanya, cahaya di hatimu begitu terang, sehingga kegelapan pun ingin berputar di sekitarnya. Tetapi ingat, meskipun kegelapan mencintai cahaya, ia tidak bisa mendekatinya. Air mata menetes dari mata Zainab. Saya tidak bermaksud menyakitinya, Tuan. Dia terluka di hutan. Saya hanya membantu. Hoca Yusuf mengangguk. Belas kasihan itu baik, tetapi setiap makhluk tidak dapat didekati melalui pintu yang sama. Dia bukan manusia. Dia adalah roh dari alam lain. Saya lihat dia terpikat pada imanmu. Ini bukan cinta, ini adalah ujian. Zainab tetap diam. Dia meletakkan tangannya di lutut, matanya tertuju ke lantai. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Tuan? Satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah berpegang teguh pada firman Allah, kata Hoca Yusuf. Makhluk ini tidak dikirim untuk menggoyahkan imanmu. Sebenarnya, ia dikirim untuk mengujimu. Di malam hari, bacalah surah Yasin, ayat kursi, dan surah Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Setiap kali kamu membacanya, perisai tak terlihat akan terbentuk di sekitarmu. Zainab mengangguk menyeka air matanya. Bagaimana jika dia datang lagi? Dia akan datang, kata Hoca Yusuf dengan suara tenang. Tapi kali ini jangan takut, karena hati yang berada di jalan yang benar tidak dapat ditawan oleh jin manapun, oleh kegelapan manapun. Cahaya ITU akan meluap dari hatimu, membakar setiap bayangan. Malam itu, Hoca Yusuf tinggal di rumah. Zainab mulai membaca Al-Quran, dan ulama itu pun berdoa. Di tengah malam, angin dingin tiba-tiba masuk melalui jendela. Cahaya lilin bergetar. Pada saat itu, bayangan Nagra muncul di sudut dinding. Suara seperti bisikan terdengar. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin melihatmu.
Hoca Yusuf menarik napas dalam-dalam, memukul tongkatnya ke lantai dan mulai membaca ayat kursi dengan suara keras. Seketika ITU, terdengar suara gemuruh di dalam rumah, udara bergetar. Bayangan ITU melengkung, bentuknya berubah, dan akhirnya perlahan-lahan menyebar seperti asap. Zainab menutup matanya, hatinya dipenuhi kedamaian. Hoca Yusuf meletakkan tangannya di kepalanya. Anakku, ini bukan berarti ujian telah berakhir, tapi kamu sudah dekat untuk menang. Ingatlah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Setelah malam itu, Zainab mulai membaca surah Yasin setelah setiap sholat. Dan memang, cahaya hijau itu tidak muncul lagi. Tetapi terkadang di malam hari, saat angin berputar-putar di antara pepohonan, suara tipis terdengar dari kejauhan. Aku di sini, Putri Cahaya. Aku akan melindungimu bahkan dari bayanganku sendiri. Zainab tidak takut lagi, karena dia tahu bahwa iman adalah satu-satunya cahaya yang menenggelamkan setiap kegelapan. Zainab telah mengukir nasihat Hoca Yusuf Effendi di hatinya. Sekarang, setiap malam sebelum tidur, dia membaca surah Yasin, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan kekhusyukan yang besar. Setiap kata yang dia baca, hatinya seolah semakin kuat, dan cincin cahaya tak terlihat terbentuk di sekitarnya. Dia tidak hanya merasakan suara Al-Quran, dia merasakan jiwanya. Suatu malam, hujan membasahi langit dengan warna abu-abu, dan angin mulai menderu di lorong-lorong sempit desa. Zainab sedang duduk berlutut di bawah cahaya lilin yang redup. Tangannya berada di atas halaman Al-Quran, dan ayat-ayat mengalir dari bibirnya dengan suara yang merdu. Sementara badai mengamuk di luar, suaranya bergema di dalam rumah seperti kedamaian. Namun, menjelang tengah malam, udara tiba-tiba menjadi berat. Cahaya lilin berkedip, dan tirai sedikit berayun. Zainab merasakan getaran yang dikenalnya di hatinya. Seolah-olah makhluk tak terlihat itu mendekat lagi. Bisikan lama, bercampur dengan raungan angin, terdengar lagi. Zainab, aku tidak melupakanmu. Zainab menarik napas dalam-dalam. Kali ini dia tidak takut. Dia meletakkan Al-Quran di dadanya dan mulai membaca ayat kursi dengan suara keras. Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang hidup, yang berdiri sendiri. Pada saat itu, getaran terasa di dalam rumah. Angin tiba-tiba berhenti. Gelombang cahaya tak terlihat seolah menyebar di udara. Suara Zainab semakin keras di setiap ayat. Matanya dipenuhi air mata, tetapi ada ketegasan di wajahnya. Dia sekarang adalah suara iman, bukan suara ketakutan. Tiba-tiba, siluet Nagra muncul di sudut ruangan. Kali ini bukan dalam kegelapan, tetapi dalam cahaya yang pucat. Matanya penuh kesedihan, dan suaranya seperti bisikan yang pelan. Ada kekuatan seperti ITU di hatimu, sehingga aku tidak bisa mendekatinya. Tetapi ketahuilah, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin dekat dengan cahayamu. Air mata Zainab menetes. Aku memaafkanmu, katanya dengan suara bergetar, tetapi jalan kita berbeda. Aku milik Robku, dan kamu milik alam lain. Nagra menundukkan kepalanya. Firman di hatimu mengikatku seperti rantai. Kekuatan ayat-ayat ini menjauhkanku, tetapi kekaguman di hatiku masih ada. Zainab meletakkan tangannya di atas Al-Quran. Firman ini tidak hanya melindungi, tetapi juga membuka pintu hidayah. Jika kamu benar-benar mencintai cahaya, tinggalkan kegelapan. Hening sejenak, kemudian mata Nagra perlahan bersinar. Mungkin suatu hari nanti, katanya. Setelah itu, tubuhnya mulai larut seperti asap tipis, menyebar ke dinding, dan menghilang sepenuhnya. Pada saat itu, kedamaian yang mendalam turun ke hati Zainab. Dia menutup matanya, memeluk Al-Quran. Di luar, hujan telah berhenti, dan bulan sabit tipis terlihat di langit. Angin melewati ruangan seperti doa kecil. Ketika pagi tiba, Zainab melihat keluar jendela. Saat matahari terbit, sebuah batu hijau kecil yang bersinar terlihat di tepi hutan. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa batu itu menyerupai sisik ular, tetapi sekarang ia memancarkan cahaya, bukan kegelapan. Zainab berlutut di samping batu itu dan berdoa. Ya Rabbi, firman-Mu mengubah setiap jiwa. Ampuni aku, dan ampunilah dia. Hari itu Zainab mengerti bahwa Al-Quran bukan hanya perlindungan, tetapi juga kekuatan transformasi. Kegelapan tidak dapat menyentuh cahaya, tetapi cahaya dapat menanamkan harapan bahkan di hati kegelapan. Hari-hari berganti minggu. Zainab sekarang damai. Suara Al-Quran bergema di setiap sudut rumahnya, dan aroma doa naik bersama cahaya lilin di malam hari. Penduduk desa melihat ketenangan di wajahnya. Tidak ada yang membicarakan hari-hari gelap itu lagi. Tetapi Zainab memiliki perasaan. Dia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, langit dipenuhi bintang. Angin sunyi, seolah-olah dunia menahan napas. Zainab selesai membaca Al-Quran, dan setelah berdoa, dia melihat keluar jendela.
Di tepi hutan, dia melihat cahaya hijau. Jantungnya mulai berdebar kencang. Itu seperti panggilan. Dia diam-diam mengenakan jilbabnya, mengambil selendang, dan keluar. Cahaya bulan tumpah ke tanah seperti perak. Langkahnya lambat tetapi tegas. Ketika dia mencapai hutan, angin melewati daun-daun dengan suara yang halus. Suara itu akrab. Ada rasa merinding dan kedamaian di hati Zainab. Ketika dia sampai di kaki pohon, Nagra ada di sana. Tetapi kali ini dalam wujud yang berbeda, dia tidak lagi gelap. Tubuhnya telah menjadi transparan dalam cahaya, seolah-olah dia telah berubah menjadi makhluk antara manusia dan angin. Ada rasa terima kasih yang bercampur dengan kesedihan di matanya. Zainab, katanya dengan suara lembut, malam kamu memaafkanku, kegelapan di dalam diriku lenyap. Ayat-ayat yang kamu baca tidak merantaiku, mereka membebaskanku. Aku tidak lagi berkeliaran di antara bayangan. Mata Zainab berkaca-kaca. Aku hanya membaca firman Allah. Dialah yang menyembuhkan, dan dialah yang mengubah. Nagra menundukkan kepalanya. Hatimu menunjukkan jalan kepadaku, tapi sekarang aku harus pergi. Aku bukan milik alam ini. Namun ketahuilah, doa puramu membawaku menuju cahaya. Sekarang aku kembali ke tempat asalku, ke alam cahaya. Zainab meletakkan tangannya di dada. Pergilah Nagra. Semoga Rabbku membimbing mu ke jalan yang benar. Aku melihatmu bukan sebagai musuh, melainkan sebagai ujian. Dan ujian ini mengajarkanku kesabaran, belas kasihan, dan kekuatan iman. Nagra tersenyum tipis. Bagiku, kamu bukan hanya seorang manusia, tetapi sebuah cahaya. Pada saat itu, sebuah bintang jatuh di langit. Angin berputar di sekitar Zainab. Dia merasakan kehangatan lembut di wajahnya. Tubuh Nagra perlahan berubah menjadi cahaya, kemudian naik ke langit, seperti garis tipis. Yang tersisa hanyalah batu hijau itu, sebuah kenang-kenangan kecil yang bersinar di depan Zainab. Zainab mengambil batu itu di telapak tangannya, menekannya ke dadanya. Itu bukan lagi kenang-kenangan, katanya pada dirinya sendiri, tetapi jawaban dari sebuah doa. Ketika pagi tiba, penduduk desa menemukannya di tepi hutan. Matanya berlinang air mata, tetapi ada kedamaian yang mendalam di wajahnya. Saat matahari terbit, suara Zainab bergema lagi. Dia membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Setiap ayat bercampur dengan angin ke dalam hutan, seolah-olah mengantar kepergian Nagra. Sejak hari itu, tidak ada ular yang terlihat lagi di hutan. Tetapi setiap kali Zainab membaca Al-Quran, hembusan angin lembut akan bertiup melalui dedaunan, dan bisikan terdengar. Putri Cahaya, aku tidak melupakanmu. Dan Zainab tahu bahwa beberapa persahabatan disegel bukan dengan kata-kata, tetapi dengan doa jiwa. Saat-saat terakhir malam itu, kubah langit dipenuhi bintang, seperti doa yang sunyi. Zainab duduk di atas sajadahnya menjelang fajar. Cahaya lilin yang redup menerangi wajahnya, jari-jarinya perlahan menyusuri halaman Al-Quran. Hatinya damai, tetapi juga membawa kerinduan yang mendalam, seolah-olah waktu perpisahan sudah dekat. Tiba-tiba, hembusan angin lembut datang dari luar. Tirai jendela berkibar, lilin bergetar. Perasaan akrab itu muncul lagi di hati Zainab. Nagra ada di sana. Tetapi kali ini dia muncul bukan sebagai kegelapan atau bayangan, melainkan dalam bentuk cahaya murni. Wajahnya seperti manusia, tetapi ada kilauan dunia lain di matanya. Zainab tersenyum, bangkit tanpa rasa takut. Kamu datang, katanya dengan suara lembut. Nagra menundukkan kepalanya, ya. Ini adalah kedatangan terakhirku. Aku kembali ke cahaya. Seketika itu, cahaya hangat memenuhi ruangan. Dinding, langit-langit, semuanya seolah-olah diterangi dengan terbitnya fajar. Zainab meletakkan tangannya di dada, air mata menetes dari matanya. Hiduplah bukan untukku, tetapi untuk Allah, katanya. Tidak ada jiwa yang kembali kepada NYA akan tersesat. Ada rasa terima kasih yang bercampur dengan kesedihan di wajah Nagra. Kamu menunjukkan jalan kepadaku dari dalam kegelapan, katanya. Sementara aku, HIDUP dengan kutukan, ayat-ayatmu memurnikanku. Sekarang aku hanya milik cahaya. Zainab menutup matanya. Alhamdulillah, katanya dengan suara pelan. Semoga Rabbku mengampunimu. Tubuh Nagra perlahan mulai larut. Potongan-potongan cahaya menyebar, masing-masing bersinar seperti bintang. Zainab mengangkat tangannya seolah ingin memegang cahaya itu, tetapi mereka melayang ke langit dan menghilang. Seketika itu, aroma manis menyebar di ruangan, seolah-olah angin surga telah berhembus. Tiba-tiba keheningan menyelimuti. Zainab berlutut, mengambil Al-Quran di depannya dan mulai membaca surah Yasin. Air matanya jatuh ke lantai bersama ayat-ayat itu, setiap tetes bersinar seperti cahaya. Ketika azan subuh bergema, wajah Zainab menyatu dengan sinar matahari. Dengan senyum lelah namun damai, dia menutup Al-Quran.
Dia melihat keluar jendela. Garis cahaya hijau masih bersinar di langit. Ini bukan perpisahan, katanya pada dirinya sendiri. Ini adalah pertemuan. Sejak hari itu, penduduk desa menceritakan, cahaya pertama matahari yang terbit di atas hutan setiap pagi jatuh secara berbeda di rumah Zainab. Lebih cerah, lebih hangat. Dan ketika angin bertiup, bisikan lembut terdengar dari antara pepohonan. Putri Cahaya, kau membebaskanku dengan cahayamu. Zainab kini bukan hanya seorang hafizah, dia telah menjadi hati yang menyelamatkan jiwa dari kegelapan dengan cahaya iman. Dan siapapun yang mendengarkan kisahnya, tahu bahwa cinta sejati bukanlah penyatuan dua hati, tetapi adalah ketika satu hati berpaling kepada Rob NYA dan mengampuni yang lain.